Gimana hari ini kabarnya anak-anak? Baik. Baik ya, ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Azam. Kenapa ya Azam nggak masuk? Sakit. Kita doakan sama-sama ya, semoga Azam lekas sembuh dan bisa belajar kembali bersama kita. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Danu, silakan dipimpin doa temannya. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, Danu silakan duduk. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai organ-organ pernafasan pada manusia dan juga hewan. Siapa yang tahu di sini apa itu organ pernafasan? Ayo, ada yang tahu? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kalian bernafas apa tidak? Iya. Biasanya bernafas menggunakan apa? Paru-paru. Paru-paru melalui apa? Hidung. Hidung. Berarti organ pernafasannya manusia itu adalah Paru-paru. Nah, itu tahu. Kok tadi nggak tahu? Bingung. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai organ pernafasan manusia yaitu paru-paru dan juga organ pernafasan hewan ya. Nah, anak-anak, ini di papan sudah ada gambar organ-organ pernafasan manusia dan juga hewan. Organ pernafasan manusia tadi seperti yang sudah dibilang apa? Paru-paru. Paru-paru. Di sini juga ada organ-organ pernafasan hewan. Ini ada ikan, ada burung, cacing, dan juga serangga. Siapa yang tahu organ pernafasan ikan? Saya. Apa? Insang. Ya, bagus. Siapa yang tahu lagi organ pernafasannya burung? Gak ada yang tahu? Tidak ada. Burung bernafas menggunakan kantong udara atau yang biasa disebut dengan alveolus. Yang ketiga, organ pernafasan cacing. Siapa yang tahu? Saya. Najwa? Kulit. Saskia? Kulit. Ya. Jadi, cacing bernafas menggunakan kulit. Ya, bagus. Yang terakhir adalah organ pernafasan serangga. Serangga itu contohnya binatang kupu-kupu, capung, belalang. Itu adalah tergolong serangga. Serangga bernafas menggunakan, ada yang tahu? Enggak. Jadi serangga itu bernafas menggunakan trakea atau batang tenggorokan. Tahu anak-anak? Tahu. Bernafas menggunakan apa? Trakea. Bagus. Ayo tadi diulangi. Ikan bernafas dengan? Burung bernafas dengan? Kantong saya. Kantong udara. Cacing bernafas dengan? Kulit. Serangga bernafas dengan? Trakea. Trakea. Nah, dari penjelasannya tadi, adakah yang ditanyakan? Iya, Bu. Iya, Ferin, apa yang ditanyakan? Bu, adakah hewan yang bernafas dengan paru-paru? Iya, Ferin, ada beberapa hewan yang bernafas menggunakan paru-paru seperti manusia. Contohnya adalah hewan paus. Siapa yang tahu ikan paus? Saya. Tahu ya, semuanya ikan paus adalah salah satu ikan terbesar di lautan. Nah, ikan paus itu bernafas menggunakan paru-paru. Maka dari itu, setiap kalau kita melihat paus yang ada di televisi, pasti dia mengeluarkan air. Iya apa enggak? Ya. Menyemburkan air. Nah, itu kalau dia naik ke permukaan, berarti dia sedang bernafas atau mengambil udara. Paham? Nah, sekarang kita hanya akan belajar mengenai organ pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia yang seperti tadi kalian bilang, manusia menghirup udara melalui hidung. Lalu kemudian berjalan terus sampai ke paru-paru. Nah, ini adalah contoh gambar paru-paru manusia. Ini adalah bagian rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea atau batang tenggorokan,
Bronkus atau cabang tenggorokan, bronchiolus adalah cabang dari bronkus, lalu ke alveolus. Alveolus itu adalah sebuah gelembung-gelembung yang ada di paru-paru yang mengikat udara. Nah, sekarang Ibu minta sebagai tugas kalian, Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Ibu minta kalian menuliskan sistem pernafasan manusia berdasarkan gambar ini dan juga fungsi dari masing-masing organ pernafasan manusia. Bisa, Nana? Bisa. Bisa ya. Nah, sekarang Ibu bagi kelompoknya. Kelompok pertama adalah Izun dan juga Najwa. Kelompok kedua adalah Feli dan juga Zaskia ya. Nah, ini ada kertas yang harus kalian isi untuk mengerjakan soalnya. Ibu beri kalian waktu 25 menit buat mengerjakan dan diskusi. Nanti perwakilan masing-masing kelompok akan menunjukkan hasilnya di depan kelas. Bisa, anak? Bisa. Ya sudah, ayo mulai berdiskusi. Boleh. Nah, anak-anak bisa diperhatikan dulu sebentar di depan. Sebagai petunjuk kalian untuk mengerjakan, Ibu di sini sudah kan tadi ada gambar. Ini kalian perhatikan, manusia kan bernafas menggunakan hidung dulu, berarti dari atas. Berarti setelah hidung ini apa, terus turunnya kemana, hingga berakhir di mana, itu adalah sistem pernafasannya manusia. Jadi kalian bisa lihat di depan ini gambarnya ya, dari mulai hidung lalu ke bawah ini kemana itu adalah sistem pernafasan manusia. Bisa, Nana? Bisa. Bagus. Aduh. Dan untuk fungsi organ-organ pernafasannya tadi, kalian bisa membuka buku tema kalian masing-masing untuk melihat fungsi, karena di situ sudah ada. Jadi kalian bisa baca dan kalian bisa tulis di lembar kerja kalian masing-masing. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, waktu kalian mengerjakan sudah habis. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Yang pertama kelompoknya Najwa. Siapa yang akan maju? Izun. Izun, ayo Izun maju. Silakan. Anak-anak, dengarkan dulu ya penjelasan dari temannya. Ayo Zun. Saya Izun, mewakili kelompok saya. Menurut kelompok kami, pernafasan manusia dari hidung ke faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru. Dan untuk organ pernafasan, hidung berfungsi untuk mengambil nafas, faring berfungsi jalur perwentelan menghirup udara, laring berfungsi melubang laring dari trakea, trakea berfungsi menghubungkan faring dan bronkus, bronkus berfungsi percabangan trakea, paru-paru berfungsi pengertian udara. Udah, Bu. Ya, beri tepuk tangan anak-anak buat kelompoknya Izun. Kamu boleh duduk, Izun. Nah, untuk kelompoknya Izun tadi sudah bagus penjabarannya. Tapi ada bagian yang terlewat ya, kelompoknya Izun didengar. Buat kelompok yang lain juga diperhatikan ya. Di sini setelah bronkus atau batang tenggorokan ini ada percabangan. Dilihat ini ada 2 percabangan, iya apa tidak? Iya. Nah, 2 percabangan ini namanya adalah
bronchiolus. Nah, tadi Izun dan kelompoknya tidak menyebutkan bronchiolus. Jadi untuk kelompok yang lain harap diteliti lagi ya. Ya, Bu. Tetapi untuk pernafasan atau fungsi pernafasan tadi yang dibilang oleh kelompoknya Izun itu sudah baik. Nah, kelompok yang kedua, kelompoknya Saskia, siapa yang akan maju? Felin. Felin. Ayo Felin maju ke depan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feli mewakili kelompok saya. Menurut kelompok kami, pernafasan manusia dari hidung ke faring ke laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan untuk organ pernafasan, hidung berfungsi untuk mengambil nafas, faring berfungsi untuk salur terusan setelah menghirup udara, laring berfungsi untuk menghubungkan faring dan trakea. Trakea berfungsi untuk menghubungkan laring dan bronkus. Bronkus berfungsi untuk percabangan tralus. Paru-paru berfungsi untuk penggantian udara. Beri tepuk tangan buat Felin anak-anak. Nah, boleh duduk Felin. Nah, untuk hasil dari kelompoknya Felin itu sudah benar ya, karena tadi juga sudah dibenarkan melalui kelompoknya Izun. Tetapi ada salah satu fungsi dari organ pernafasan tadi Felin yang masih salah, seperti di fungsi dari bronkiolus yang tadi, bahwa bronkiolus itu adalah fungsinya mengalirkan udara dari bronkus ke paru-paru. Paham anak-anak? Nah, untuk hari ini selesai dulu materinya mengenai organ pernafasan dan juga sistem pernafasan pada manusia. Apa yang bisa kalian pelajari tadi melalui sistem pernafasan manusia? Saya, Bu. Iya, apa yang kamu ketahui, Izun? Sistem pernafasan dari hidung sampai ke paru-paru. Betul itu, Bu. Apa yang kamu ketahui tentang organ pernafasan? Contohnya tadi hidung, apa fungsi hidung? Hidung untuk menghirup nafas. Lembu bukanlah hidung untuk menghirup udara. Nafas itu yang diambil memang udara. Udara apa yang dihirup manusia? Ayo, siapa yang tahu? Nafas. Udara yang dihirup manusia itu adalah gas oksigen. Yang dikeluarkan adalah gas karbon dioksida. Karbon dioksida ya. Iya. Jangan terbalik, yang dihirup adalah gas oksigen, yang dikeluarkan adalah gas karbon dioksida. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Diingat-ingat ya, tadi apa yang sudah dipelajari mengenai sistem pernafasan manusia dan juga organ-organnya. Nah, sebelum pulang, Ibu ada tugas untuk kalian buat besok. Jadi kalian buka halaman 25, itu yang dikerjakan bagian bawah. Dikumpulkan esok hari ya. Iya, Bu. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.